cepat dapat dia. Respon. Cepat. Karena Bu Siska lah udah. Nak minum kopi? Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba aja tarik di sini kepala. Mungkin di sini Ya, ada ada lama Rajin, lah ya tahun yang dari ini Bang Najim kayak nak sharing. Lakunya. Beliau ni apa nama expert Aku di baru bidang bentuk kayak dia. desain kebun. Jadi mungkin sini ada juga ada beberapa nak ke kebun-kebun bapak mungkin sini melihat waktu apa hal. Ini nak sharing lah dari Bang Najim. Model. Perihal tentang agroforestry tadi yang desain. Oh, dekat ni aku. Kau tak diam ni Ini mata. dari Bang Najim. Tinggal lah. Itu. Malaysia Azim dari Malaysia. Jadi kalau bahasa tu mungkin Tak jauh beda lah. Iya, jadi jangan takut. Nak pakai bahasa Malaysia je, tak apa-apa kata. Andri paling Tak apa-apa biar pakai Malaysia tak apa-apa. tak apa-apa kata. Awak ini ngerti benar ni. Sama Melayu nak. bahasa Melayu kan. Lama dah sana dia kau. Kalau dia kurang jelas tu ni ya di kabar ya. Ditanya aja maksud apa itu maksud bahasa sini lah. Oh. Kalau di sini ada juga ya tebu. Ada ini lagi ibu tadi. Oh iya, cikgu. Itu besar. Dia sekadar nak ni lah sharing-sharing santai kan. Ya. Agroforestry ini. Sebenarnya agroforestry ini bukan konsep baru lah. Kalau di masyarakat kita ni kan memang udah misalnya letak tu kan udah agroforestry gitu. Ya, Kalau beli tong kelekak maksudnya. letak misalnya. Lekak bebak. Kelekak tu bebak. Perkebunan tu ada berbagai macam jenis tanaman gitu, termasuk pohon berkayu, terang berkayu gitu kan. Jadi Benar ni dia semua pergi belakang betul. misalnya memberi keduhan kan, kalau ke tanaman sahang kan, Itu dia. pasti tanaman sahang tu kan dia merambat pohon lain. Orang itu kan. Memang tu senang tu kalau ada keduhan gitu di sana. Kopi sama juga kan, kopi keduhan. Jadi Ini mantap benar. nah, ada tanaman yang berkayu yang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang di bawah gitu. Jadi inilah lebih nyaman ke tanaman itu. Hasilnya kemudian lebih panjang, tahan penyakit gitu. Kemudian ke pengaruh tanah juga kan. Kalau di hutan kan banyak pohon-pohon kayu, dan tanah juga bagus gitu kan. Jadi kita mau pengaruh tanah itu dari itulah, dari pohon-pohon ini. Nah, tinggal lagi mengaturnya macam mana kan, mengatur tanaman itu supaya ada bermacam jenis tanaman. Tapi pengaruhnya pengaruh yang baik ke semua tanaman lah. Terus dari segi hasil kan, hasil misalnya tanam sahang, tanam kopi juga kan, tanam kopi, terus tanam misal kelapa atau pohon-pohon buah kayu itu. Nanti kalau sahang udah habis, ada kopi lagi kan, Ya, ganti. ganti kopi. Nanti ada lagi pohon-pohon buah yang ke depan tuh misalnya gitu. Kalau yang tambah lagi sebelum sahang tu matang, tanam lagi misalnya nanas ke atau nilam kan, nilam di 2 tahun 3 tahun pertama tu ambil hasil nilam dulu, tinggal tunggu yang si sahang tadi. Gitu. Terus dapat hasil sahang, dapat hasil kopi lagi, nanti di hujungnya dapat pohon-pohon buah, pohon kayu gitu. Gitu dah. Jadi di lahan yang sama itu kan kita kasih tumpuan ke bermacam jenis tanaman. Kita datang rawat ke sahangnya, yang kopi juga terawat gitu. Tidak di, maksudnya berganda lah dari hasil satu lahan tu dengan usaha yang sama, hasil ganda gitu tujuan kita. Jadi ini ada beberapa kita sharing dari ya. Kita kalau lihat yang ini kan, inilah cerita ringkas konsep agroforestry kan. Jadi
kalau yang di sana tuh udah ada konsepnya gitu kan. Udah Di depan. pohon ini pohon gamal yang di atas tinggi memberi naungan keteduhan. Di bawah kopi gitu. Jadi udah ada dua macam gitu kan. Jadi yang si pohon gamal itu di sana itu Itu mah fokus nih. Tebang. selain teduhan yang pengaruh baik ke kopi ini, ada lagi di akar itu ada pengaruh ke tanah juga. Dia memperbaiki tanah gitu. Ada pengaruh pupuk ke tanah. Nanti pangkasan daun ranting itu jatuh ke tanah, pupuk lagi begitu. Jadi memang kita bisa memperbanyakkan lagi hasil seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kita tanam pohon buah, pohon kayu kan, kita kelapa tadi. Cuma tinggal ini mengatur gimana supaya jadi misalnya di sini Di sini. ini kan ada yang pohon tinggi misalnya durian kan. Nanti yang paling bawah nih kopi kan yang tenang dengan teduhan di bawah. Yang di tengah-tengah nih pohon-pohon yang sedang-sedang lah begitu. Misalnya di sini gamal. Jadi kita tinggal ngatur yang pohon yang tinggi tadi itu jaraknya biar Ada agak juga ini. jarang gitu kan, Tinggi, misal rendah. 10 meter, 15 meter gitu. Nanti yang di lapis tengah itu yang si gamal nih penaung tadi, di bawah kopi gitu. Itulah dengan sahang. Nak bertanya-tanya apa kan ni? Kami ano lagi kawan ako tala sumunya bok ko ada itu. Lapadat lah. Sekarang ini contoh perbandingan lah. Misal kalau Kalau kulit tak sebentar. yang tanam sejenis kan, kopi semua yang penuh kopi dapat full kopi. Tapi kalau kita gandakan jenis tanamannya, mungkin kopi itu jadi Oh, double kira kurang sedikit ininya, tapi ditutup dengan si saham tadi, si buah tadi begitu. Jadi totalnya lebih lagi kalau kita dari berbanding ditanam cuma kopi, gitulah maksudnya. Ini juga perbandingan sistem agroforestry ini. Ada lagi Usah pengok Pak RT tu tengok. yang ini. Yang di kiri ini Jagung ni. jagung kan, tanam sejenis, satu macam. Oh, ya jagung tadi. Jadi awalnya mungkin bagus. Lepas tu dibersih lagi, tanam lagi. Nanti sudah kan 3 tahun, 5 tahun ke depan makin kurang hasilnya. Tanah itu tidak bertambah baik. Berbanding kalau sistem yang kita cuba terapkan ini, agroforest ini, Maksudnya awalnya mungkin tanaman maksudnya yang kayak sistem tunggal gitu Pak. Ya. Yang sebelah tuh sistem tunggal terus gitu. Sebenarnya di sampingnya ada kayak topang sari beda. yang sebelah sebelah kiri ini, ya awalnya mungkin bisa kita kerjakan tanam jagung dulu misalnya, tapi tanam juga sahang, juga kopi kan. Nanti di tahun pertama kedua itu mulai naik pisang misalnya gitu. Kalau bisa tanam pisang di sini kan dapat hasil pisang, dapat hasil nanas dulu. Nanti udah masuk tahun 3 ke 4 tuh mungkin yang si sahang ini udah mulai matang, kopi juga mulai hasil gitu, dan pohon buah tadi mulai naik. Nanti di hujungnya jadi kelekak lah lagi. Sistem kelekak. Jadi Kalau Malaysia beragam. kelekak juga ya. Kami panggil dusun. Hah? Dusun itu kelekak kalau di Malaysia. dusun, ya? Dusun buah, dusun durian. Oh, ya. Rumah bikin apa jadi kejepit dia. Belum tamat, Pak, nonton sampai. Ini bayangan nih, Pak, ini. Itu Ini contoh gimana orang ngatur sistem inilah agroforest nih. Di sana mungkin satu jalur pohon kan. Fokus saja Pak, beragam Jalur itu pohon. mencari kamu. Di jalur pohon tuh tanamlah Beragam. selang Sementara sini. ada Nah, rekomendasi dia itu pohon buah yang bukan gitu besar. kan. Terus pisang, terus Cabut pohon kini buah yang rendah, Nah, yang biasa. sedang, misal jeruk misalnya. Itu nanti di tengah ini tanamlah pohon yang menghasilkan nih. Misalnya di sini sahang kan, sahang, kopi. Nanti jalur pohon lagi begitu. Di tepi maksudnya, bukan kayak batang karet nih dia. Kan dapat kan? Ya konsepnya mudah kan? Jadi kita maksudnya konsepnya udah ada di sini.
Tinggal lagi ngatur gimana yang pas supaya memperagamkan jenis tanaman di kebun. Tidak harus konsisten kayak sini enggak gitu. Kalau memang ada tanaman ini tinggal diatur lagi. Ini Pak yang awal tadi. Ini juga contoh yang awal. Ini kirim ganja nih. Cara-cara mengatur pohon-pohon di kebun kita. Tidak harus satu macam. Apa yang sesuai lah dengan bukan kita atau yang mana. Jadi yang ini bisa begini. Macam di sini kan pohon buah itu di pinggir, di keliling kebun. Yang di tengah tanaman yang menghasilkan yang ini pohon buah. Kalau yang ini selang-seli, satu baris pohon kayu, pohon buah, terus pohon tanaman yang kebun nih, misalnya pohon buah lagi gitu. Ataupun begini kan, 2 jalur buah, 2 jalur gitu. Ataupun di sela-sela kopi, sela-sela sahang itu tanam pohon buah gitu. Kalau yang ini cocoknya kayaknya yang ini yang A ini. Ya yang A ini kan? Kayaknya ya. Di situ Pak. Kayak pagar gitu Pak. Pagar itu pohon buah. Yang tengah ini sahang sama penaung tadi kan, penaung gamal, Kopi kan. kopi. Cocok lah gitulah. Iya. Sekedar nambah gitu sebenarnya. Nambah. Jadi saya ini tugas saya inilah. Karena memberi idea ke petani, mengatur konsep agroforestry atau konsep kelekak sahang, kelekak kopi. Petai masuk dari sini. Kalau petai pun cocok lah. Saya ini kan Masih ada pertemuan kelompok. Ya benar. Dari tadi bahas petai-petai. petai saya kira petai, sahang, kopi. Karena di buah-buah di sini ditanam. Petai di sini ada pasar kan, ada harga kan. Lumayan kan di sini lebih mahal. Yang Lebih mahal di sini. Ini dari Mas Epan Nur sini. Gimana? ini sama yang tadi kan. Iya, Tadi ini cuma di pinggir, cuma jaraknya aja gitu juga. Ini tadi ada bapak udah bilang tadi, kalau tanam pohon kayu kan, pohon buah di pinggir nih, tanamlah selang-seli, pohon tinggi, itu pohon bawah nih, tinggi lagi, rendah lagi gitu, supaya dapat cahaya cukup semuanya. Tanam. Dapat juga gitu kalau jual karbon juga. Jadi misalnya petai kan, Tapi kan kayu gitu. petai tinggi gitu kan. Oh, itu petai gitu. Besar. Penghapus Pek. Aduh, Fikri ini. Tisu. Ada tisu. Kertas. Kertas. Tak buat tisu pula. Mau ada. Kayak dia, kayak dua. Terus gitu lah. Bandak. Tumang ndak tanam. Sehat. Tumang. Pak, ini Payah nanya mbak. Petai tinggi kan. Iya. Nanti jarak misal 10 meter ke 12 ke petai lagi kan. Jadi kana ka deh. Anak tangan ni. Kamu juga, kamu Sahang kan. Sahang nama gamal. Itu kan. Sahang. 50 menit dari sekarang. Mohon tumang. Itulah pantas bertanya. Lagi ragu. Yang di sela-sela sahang kopi. Kopi. Tumun. Tanya gini cara. Kita buat yang kopi sedikit tu. Cukup lah. Jadi ada paling 2 macam hasil dapat. 3 macam. Dapat petai, tahunan kan. Terus kopi. Kopi kalau robusta ni berterusan kan? Gitu. Terus ada sahang. Itulah. Jadi dari segi pengaruh ke tanah tu cukup. Dari segi naungan cukup. Dari segi hasil ganda juga dapat begitu. Nanti kalau misal sahang tu dah kurang hasilnya, ada lagi kopi, ada lagi petai gitu lah. Kalau ini masuk enggak? Tanaman misalnya kelapa atau aren gitu. Masuklah. Masuk ke situ. Tinggal lagi ngatur Terus sedih. jaraknya. Tapi kalau kelapa kan aren kan dia otomatis akarnya kan akar serabut. Ya. Tidak berpengaruh ke bagi tanaman yang selagi. Enggak, Pak. Enggak ya? Ya. Lah. Tinggal lagi misalnya sama juga lah. Kalau ini
jalur ini kita apa? Tinggalkan untuk si aren tadi atau kelapa tadi kan. Yang di tengah nih inilah. Yang di tengah nih sahang. Jadi untuk kopinya bisa di sela-sela sahang, bisa juga yang di tengah ini fokus ke sahang. Kopinya selangsung dengan kelapa. Satu kelapa misalnya atau aren. Kopi. 2 atau 3 gitu kan, nanti kelapa lagi gitu. Kopi. Bapak berapa jarak ketemu lagi? 10 ya. Jarak dari pohon ke pohon. Ada yang 10, ada yang 8 ada. Itu kan yang aku tanya kan biasanya kalau kelapa itu kan akarnya kan dia serabut kemana-mana gitu kan. Otomatis di sekitar itu tuh biasanya penuh dengan akar itu. Jadi secara penyerapan ini ya, nanti tanaman di sela itu bisa diserap oleh kelapa tadi atau aren tadi kan, karena akarnya dia lebih banyak kan. Apakah tidak kalah gitu tanaman lain ya, seperti tanaman lada atau kopi? Enggak kalah, enggak ada apa kan. Tidak ya. Nah, Asal kita tinggalkan ruang cukup. Ya. Ada tadi saya kira kan enggak perlu print tadi ada foto yang kelapa sama saham tadi ya. Kayak gambaran lah nyata di sini. Kan ini ngapa jadi tanya itu? Karena sebenarnya kelapa kan aren itu memang sekarang yang sedang digalakan ini dan komunitas yang belum. Karena kelapa itu mana dalam gajah? susu sekarang ini. Ke apa gue nari deh kan gajah. Tantangan ini ngapain? Yang pokok tidak enak saja. Digabung ke depan. Aku masih juga PRT enggak? Aku takut dinyantak ni lama. Kalau Takut mabuk juga kini bisa dicoba. Enggak ada masalah. oh iya. Kelapa, sahang, pisang, 3 macam. Jadi junjungan sahang ni Jadi kelapa aja. Madu. Mana bang? Mantap mana nih? Saya nak pergi jadi. Iya. Kalau pen tadi bagus itu. Tadi ini dari jeruk. Dari itulah aku Pisang. ngopernya. Bagus ya. Yang sahang ini merambat ke kelapa. Makasih udah juga ada yang lain. Sabar. Kelapa tadi kan? Enggak ada masalah. Ini nih memang enggak ada tapi ilmu dia justru itu. Dia bisa itu bang sari. Yang lain juga belum. Harus usul dulu panjangnya tuh. Bang mana ya bang? Bagus sih. Tengok tuh. Kelapa jadi sahang, jadi junjung ke sahang. Kalau sawit Di tidak dapat. sela-sela pisang. Dapat deh. Sebenarnya kelapa kecil bagus ya. Pinang juga sering. Kalau di India, pinang sering jadi junjung sahang. Pinang ya. Nah, itu aku lanana pinang gue itu tak malah gede ya. Ya hari itu. Perlu. Kalau lihat musik itu perlu ketertutupan lah itu. Aku sebenarnya Anu kiri-kiri barang kan bahan gitu. dia bukan dari kawan Contoh lah kayak kelapa gitu kan no. Nah ini dia bagus. Nah itu bagus. Sama aja lidah. itu depan 6 tinggi gitu. Main rempah sih. Di Lampung kan itu Di mana Nah itu baru kita sekarang kita Jadi apa yang dikatakan ulang? Dayung kan? Satu kali dayung dua rumah lampau kan? Nah peribahasa ulang kan itu. Iya, yang ke langit itu tak sampai 5 meter dekat dengan bunduk. Aku penasaran itu kan. Itu terbukti. Kan ada dia kawan aku di Vietnam. Itu dia ada gitu setengah. Aku untuk saham tinggi. Jadi dipakai bambu di ini tangga Namuti itu di bambu. Itu aku rasa satu rumpun itu bisa lebih dari 5 kilo, lebih apa mana? Jadi otomatis 100 rumpun bisa jadi 500 kilo. Kalau sekarang ini kita di sini kan 1000 rumpun, kalau dapat seton bagus.
Mudah ada sampai setot. Jadi kan otomatis perawatan lebih banyak, sementara hasilnya kurang. Jadi sekarang ini pun sebenarnya yang buat motivasi kita itu kameraku. nanamnya tidak banyak, tapi itu sebenarnya hasilnya banyak, gitu kan? Jadi ngerawatnya tidak terlalu repot kan? 200 ya kembali. Banyak pulau kilo aja kan. Masih terawat ibaratnya. Kembali. Mau dapat 200. Kadang-kadang di sini ada orang yang buat 1.000. Sahang itu hasilnya batot nih. 5 ton. Berarti kan berapa kilo satu rumput? 10 kilo kembali. Jadi aku ingat zaman dulu bapak aku untuk itu bapak saya paman dulu nanam 700 panennya setahun setengah 1.600. Berarti kan 2 kilo, sekilo lebih paling tinggi gitu ya. Itu aku sangat, tapi sekarang ini aku tidak nemu lagi orang nanam sahang itu model macam itu. Jadi rumputnya banyak, tapi hasilnya sedikit gitu kan. Tapi perawatan sama, waktunya sama. Itu. Jadi sebenarnya itulah motivasinya. Kalau ke depan ini, ya terus supaya kita buat tanam saja tuh Banyak tanam buah. dapat tinggi gitu kan, dapat maksimal hasil teh. Dan juga kita tidak berganti-ganti. Karena kita kalau saham ini kebanyakan kekalahannya jok tajar itu lah, jok junjungan itu. Nah, karena kalau kita nak nebang kayu hutan terus otomatis habis hutan. Nah, kan kacang sekarang ini kan itu belasan ribu kalau kayu 20-an ke bilang ya. kayu no sedang-sedang lah ya kan. Nah, nggak pelawat ini nek, pelawat kurang kalau itu bantuan di muli berbatang kayu sepasing lah gitu kan. Jadi sementara itu bertahan berapa tahun. Jadi sempat juga aku sebenarnya ada pengalaman. Jadi orang yang kerja dengan kita di kebun zaman itu orang kampung itu berlumba-lumba cari teras kayu yang kuat itu kan teras dan beli 18.000, 14.000. Sementara dipakai batang junjung pelepak kecil-kecil seruk. Orang kita tidak nanam nak nunggu junjung bagus tadi dia nanam pakai junjung itu di panen waktu harga sampai berapa wahid? Wahid. Puluhan juta, oh deh hampir 100 juta dapat duit. Di sampai kerja, nanam di celah-celah sawit itu. Air itu aku sebutkan kawan-kawan, nah inilah. Jadi sebenarnya kita kalah dengan orang mau. Orang tidak berpikir sempit-sempit, malahan lahannya ada dia. Dapat ini gitu kan. Ah itu. Jadi sebenarnya hal-hal itu tuh bukan bahasa kita untuk memandang sapuno jaga atau bukan, tapi idang motivasi. Idang motivasi kita bahwa sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh semua itu jalan banyak. Ibaratnya gitu kan. Itu. Jadi kan macam tadi. Kelapa tadi ya. Sekali gede tunjuk gambar aku je belum pernah lihat sampai sebagus itu gitu kan. Ternyata kelapa tinggal nunggu jatuh, misalnya kita pupuk makan pupuk ketujuh, sahang tinggal ini gitu kan. Nah, lebih bagus ibaratnya gitu kan. Memang sih ya kembali pula ke cerita tadi tidak semudah itu berjuang gitu kan. Memang itu butuh waktu berjuang. Yang penting kita harus mencoba. Tapi aku terus saja jago deh. Aku sampai sekarang ini makanya itu jadi kalau aku nanam sahang dulu, aku nak mesan junjung tuh paling tidak 3,5 meter. Jadi maksud apa harapannya setengah meter ke bawah, 3 meter naik tambah sanggul lah, berarti hampir 4 meter gitu kan. Karena aku pikir 3 tahun nunggu sama saja gitu kan. Baru kan orang anak tinggi-tinggi pakai gitu warna putih ya. Jatuh lah Takut jatuh aja. Tapi kalau bagi aku kalau tak cuma putih itu kan tinggal di metik hasil. Banyak cara untuk dapat kita lakukan gitu kan. Kali kita kalau di Aceh mulai dari awal rata-rata 5 kilo dia. Dia pakai pinang kan. Oh dia pakai pinang. Pakai pinang. Itulah Bapak, kalau dari saya sekedar memberikan ide konsep yang lebih arif ke petani sendiri kan. Tinggal lagi gimana yang sesuai, bukan gimana ngatur. Jangan sampai tidak tahu. Iya itulah. Berarti paling tahu berarti selama ini. Tahu. Dia pun tak ada berikan petani pengalaman Pak Arif. Untuk sendiri. mulai lancik. Boleh cari tinjau kan. Lagi tinjau lah. Enggak sih benar aku. Itu teh dulu gitu ya. Iya. Wah, ternyata kelapa kalau kelapa ini. Kelapa itu sampai tinggi gitu.
Cuma nak sampai tinggi itu lama juga waktu. Berarti harus tanam dulu kelapa. Tanam kelapa ataupun tanam dulu sahang ni. Samping tanam kelapa. Itu. Baru di Itulah. Kalau di sini Pinang orang tanam. Ada atau kurang? Pinang tu dukun mesti nak nanam. tidak banyak. Tidak banyak. Ada. Cuma dulu sempat juga aku ada pinang kan dulu ada pinang apa Batarai. Pinang apa namanya? Itu kan harga pinang lumayan tuh kan? Tapi dulu dijatuh jauh. Mana kadang-kadang mikir ini kita tanam suatu apa namanya tanaman itu kalau pasarnya enggak kira-kira karena kita harus berjual sendiri kan? Ada kalau dapat pasar itu kalau kita bisa ada modal tambahan dan jual kita nak tekan biasanya karena tidak ada pasar lain ya kan? Di bedah ada ini. Kerarau kayak ini ya. Ya Pak, mungkin cukup dulu dari saya. Setakat itu ya. Kalau ada pertanyaan, Apa nak tanya-tanya? Iya, Udah mau benar nih dia mah. Modal. nenek-neneknya kesulitan selama ini yang agroforestry kayak apa buah lah penuh. Kalau yang kebun masing-masing ada juga ya. Ada. petani semuanya. Kita di Belitung ni, bukan Belitung Lintang lah khususnya. Itu hampir rata-rata apa nyebut bahasanya petani apa pekebun balik? Pekebun lah. Kalau petani itu kan sawah ya. Oh, kebunnya. Nah, pekebun. Jadi hampir rata-rata itu nanam sahang, nanam apa namanya karet gitu kan. Nah, tapi itulah dia bukan cuma belum bisa dikatakan murni ini 100% pekebun karena ada yang nyuntik sana banyak jadi dokter sekarang kami di sini itu. Nyuntik. Gaharu. Jadi bisa nyuntik. Bukan cek timah. Jadi tidak perlu gelar bisa jadi dokter. Nyuntik. Ini di Batang Garu. Bahasanya nyuntik bahasanya tapi itu cek timah. Ada juga yang ke hutan, ada juga ke sungai. Itu yang aku ceritakan tadi. Salah satu apa namanya bukan kendala sih, tapi anggota kita itu kami belum dapat maksimal karena kita belum bisa fokus dalam satu penghasil di sini. Gitu kan. Sebenarnya kemarin aku sempat juga ada pertemuan apa kemarin Pak jadi untuk desa wisata. Desa wisata. Jadi aku sempat berpikir memang bicara tentang SDM. Aku terpengaruh juga di situ SDM itu karena bagi aku waduh kalau SDM orang dah ini susah gitu untuk ini. Tapi di situ aku dapat ilmu. Kenapa? Sekiapapun SDM itu kalau memang di situ ada cerita duit sebenarnya SDM itu dapat kita buat.